Yang pertama, aku melewati metal detector. Setelah melewati metal detector, kemudian ada pengecekan tas, barang-barang yang kita bawa. Setelah itu kita akan masuk ke pos yang pertama. Nah, di pos yang pertama adalah, oh ya, sebelum masuk pos kita diminta untuk cuci tangan. Oke, this is protokol kesehatan. Setelah kita cuci tangan, kita masuk ke pos pertama. Di pos pertama adalah verifikasi berkas. Jadi Assalamualaikum, it's Nisa, Kesihu, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang sedang kurang sakit, semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Di video kali ini aku akan share pengalaman mengikuti SKD CPNS 2021. Disclaimer bahwa aku tidak akan membocorkan soal apapun di video ini, dan juga ini adalah kali pertama aku mengikuti tes CPNS. Jadi bisa jadi memang ketentuannya atau teknis pelaksanaannya sama seperti tahun lalu, atau memang teknis pelaksanaannya baru karena juga dalam situasi pandemik. Jadi ada protokol kesehatan yang harus diterapkan pada tahun ini. Yang pertama, teman-teman bisa cek di websitenya BKN atau sscasn.bkn.go.id mengenai pengumuman jadwal ujian, tempat atau lokasi, kemudian jam dan sesinya, serta teman-teman juga bisa cek di website institusi tempat teman-teman melamar. Jadi teman-teman bisa cek yang tadi aku sebutkan, dan juga apa aja dokumen yang harus dibawa, juga mengenai dress code. Pokoknya teman-teman baca baik-baik pengumuman mengenai hal tersebut dan benar-benar ikuti. Satu lagi, kemarin ketika ujian ternyata kita harus membawa pensil sendiri. Bisa jadi mungkin aku yang terlewat baca di website, atau memang tidak tertulis bahwa kita diminta untuk membawa pensil sendiri. Nah, pensil itu nanti akan digunakan untuk kita coret-coretan menghitung. Oke, yang pertama, ketika teman-teman sampai, oh ya, sebelumnya kemarin itu aku mengikuti SKD CPNS Kemlu di tempatnya Gedung Olahraga Nanggala Kopassus di Cijantung. Nah, aku juga dapat sesi kedua, yang artinya aku harus sampai pada pukul 9.30. Nah, tapi di 9.30 ini bukan langsung ujian, tapi ada kegiatan pra pelaksanaan tesnya. Apa aja? Jadi yang pertama, ketika aku sampai di Gor Nanggala itu, yang pertama aku melewati metal detector. Setelah melewati metal detector, kemudian ada pengecekan tas, barang-barang yang kita bawa. Setelah itu kita akan masuk ke pos yang pertama. Nah, di pos yang pertama adalah, oh ya, sebelum masuk pos kita diminta untuk cuci tangan. Oke, this is protokol kesehatan. Setelah kita cuci tangan, kita masuk ke pos pertama. Di pos pertama adalah verifikasi berkas. Jadi berkas-berkas yang harus kita tunjukkan ke petugas di sana adalah kartu ujian, kemudian KTP, dan juga sertifikat vaksin dan hasil tes antigen atau PCR. Nah, untuk sertifikat vaksin teman-teman bisa nunjukin sertifikat vaksin atau status vaksinasi di Peduli Lindungi apps, mobile apps. Oke, jadi setelah pos pertama, masuk ke pos kedua itu adalah pemberian PIN. Nah, di pos kedua kita juga diminta untuk menunjukkan kartu peserta, dan petugas akan scan barcode yang ada di kartu peserta dan akan memberikan PIN peserta. Nah, PIN ini gunanya adalah nanti ketika kita login waktu mau ujian, kita akan masukkan PIN itu untuk akun peserta ujian, akun peserta ujian kita gitu.
Setelah dari pos kedua masuk ke pos 3 adalah penitipan barang. Jadi semua barang yang kita bawa kita titipkan di sana. Yang kita bawa hanyalah kartu peserta, KTP, dan juga pensil kayu. Dari petugas yang kemarin waktu aku tes, mereka bilang yang diperbolehkan adalah pensil kayu, pensil mekanik tidak dipersilahkan, tidak diperkenankan untuk dibawa masuk ke dalam ruang ujian. Tapi karena kemarin itu memang aku nggak tahu harus bawa pensil, aku tidak bawa pensil, dan dari petugas mereka menyediakan pensil untuk peserta seperti aku yang lupa untuk bawa pensil. Nah, dari penitipan barang tadi, kita masuk melewati petugas untuk body search. Jadi dari atas kepala dicek apakah kita membawa barang-barang yang tidak semestinya dibawa. Kemudian dilakukan pengecekan juga, jadi pakai masker, dibuka sebentar, dilihat apakah foto di kartu peserta itu cocok dengan kita. Setelah itu kita masuk ke ruang steril. Di ruang steril itu dimana kita menunggu untuk mendekati waktu ujian. Jadi mungkin sekitar setengah jam sebelum ujian dimulai baru kita boleh memasuki ruang ujian. Kemudian di ruang ujian sudah disediakan, karena itu di dalam gor dan memang kapasitasnya sangat banyak, mungkin ada sekitar satu baris itu ada 20 meja berat, dan ke samping itu ada sekitar 20 meja lebih, 20 meja atau lebih. Jadi bisa diperkirakan sekitar ratusan peserta yang bisa mengikuti ujian dalam satu sesi. Oke, seperti aku bilang tadi, kita dapat PIN. Ketika waktu ujian dimulai, kita diminta untuk memasukkan NIK, nomor KTP, kemudian nama, PIN peserta yang tadi dikasih, dan juga PIN sesi. PIN sesi akan diberikan berbeda setiap sesinya. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga, ada 110 soal. Kita diminta untuk waktu pengerjaannya adalah 100 menit. Oh iya, di ruang ujian itu di tiap meja kita juga disediakan satu kertas buram. Nah, kertas buram ini kita gunakan untuk menghitung di soal matematika. Tapi kertas buram ini tidak boleh kita bawa keluar dari ruang ujian. Jadi benar-benar setelah selesai ujian keluar, kita nggak bisa mungkin kasih bocoran ke teman-teman yang akan ikut ujian SKD CPNS juga. Dan setelah selesai ujian dalam waktu 100 menit, atau kalau kita selesai lebih dulu juga nggak masalah. Nanti setelah kita selesai, kita save jawaban kita. Kemudian akan ada jawaban pertanyaan survei mengenai bagaimana pelaksanaan SKD CPNS Kemlu di hari itu, mengenai bagaimana petugasnya, bagaimana protokol kesehatan, dan hal-hal yang terkait pelaksanaan tes di hari itu. Dan aku nggak tahu memang seperti ini sebelumnya atau memang ini baru. Jadi ketika kita selesai ujian, langsung pada saat itu juga nilai ujian kita keluar. Jadi satu persatu dari TWK, TIU, dan juga TKP. Jadi ya mungkin kita bisa perkirakan berapa nilai kita, salah kita berapa. Seperti itu. Kemudian setelah selesai kita boleh langsung keluar dari ruang ujian. Kertas buramnya yang kita buang di dalam ruang ujian, disediakan tempat sampahnya, jadi meminimalisir kalau ada bocoran soal. Untuk kertas ujian bisa kita bawa keluar, dan udah selesai. Itu pengalaman aku untuk tes SKD CPNS Kemlu di tahun 2021. Untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian SKD juga, semoga lancar, semoga lolos ke tahap berikutnya, dan ya semoga lolos untuk CPNS 2021 seperti yang teman-teman inginkan. So this is all from me. Thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे. अस्सलामुअलैकुम.